silakan masuk. Monggo, kita Kami duduk dulu ya, Ustaz. monggo silakan. Bentar ya, lagi ya. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, istilah apa nih kayaknya Ustaz? Kajian. Monggo, silakan. Wah, ini dari mana ini Pak? Seragamnya seragam anak muda ini. Itu tulisannya apa ini? Tinggalkan riba biar hidup tak sengsara. Oh, ini sedang berdakwah ini. Ya, Ustaz. Yang ini juga ada. Ini apa ini? Sholat jamaah di awal waktu. Masya Allah. Ini anak muda harus ikut-ikutan ini. Kebetulan ini memang baru banyak berinteraksi dengan yang muda-muda ya Oh, ini Ustaz. putranya ya? Iya Ustaz. Nah, ini produknya Muslim Factor, kalau yang ini Muslim Festival Ustaz. Alhamdulillah. Biar Muslim juga berkarya sekalipun dengan baju-baju dakwah begini Ustaz. Alhamdulillah. Gimana, ada yang bisa dibantu? Wah pasti Ustaz. Ya. Bagaimana biasanya Ustaz. Ya. Jadi begini Ustaz. Ya. Beberapa hari terakhir ini kebetulan beberapa teman silaturahim ke rumah. Nah ini kok kondisi yang sudah saya tangkap ini mereka dalam kondisi yang kritis, kayak gawat darurat gitu Ustaz. Kaitan dengan ujian, permasalahan utang piutang Ustaz, tapi kayak setengah putus harapan gitu Ustaz. Mungkin kan memang Tidak ada harapan. iya gitu Ustaz. Lalu ini gimana ini saya mensikapi itu Ustaz? Maka saya nggak mau gegabah untuk memberikan nasihat, kecuali memang saya sudah mempunyai ilmu yang memang bisa saya sampaikan berdasarkan kaidah yang Allah sampaikan. Ini petunjuk Ustaz ini yang mungkin akan menjadi pencerah sebagaimana biasanya. Mungkin ini jurus berikutnya Ustaz. Jadi kita buka surat Al-Anbiya. Jadi surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat 87. Jadi kita selalu tidak mau gegabah juga urusan-urusan yang sekalipun itu masuk kota-kota ini urusan hutang, apalagi sudah berstatus ini gawat, tambah dengan darurat. Kita ambil inspirasi dan petunjuknya dari ayat ini. Allah bercerita tentang Nabiullah Yunus alaihissalam, di mana keadaannya itu sudah sedemikian menginspirasi dan mewakili. Gawat darurat juga. Iya, karena sudah dilempar dari perahu di lautan yang demikian luas, tidak cukup di situ saja, kemudian ditelan ikan. Dan berada dalam kondisi ia di bawah dasar lautan. Jadi antara nalar logika kita nyaris untuk bisa berpikir dan menemukan jawaban solusinya terus bagaimana. Mustahil selamat gitu ya, Mustahil selamat. kalau Saya yakin teman-teman ya dalam kondisi masalah hutang sekalipun kondisinya tidak sedemikian gawat dan sedemikian daruratnya sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Dalam kondisi demikian yang diceritakan di dalam ayat ini diceritakan dulumatin salah. Ada 3 kegelapan di malam hari, kejadian itu malam hari, kegelapan di dalam perut ikan, kemudian kegelapan di dasar. Ini kan sudah gelap di antara gelap. Kalau jawabannya cuma satu, bagaimana urusannya sekarang? Gelap itu baru satu. Gelap 2. Ini kan sudah gelap. Banget. Maka ada doa yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Yunus. Tentunya ini diajarkan untuk kita. Al-Quran hadir sebagai lentera, sebagai penerang dari kehidupan kita, petunjuk agar kita tidak salah arah, tidak salah langkah. Doa itu kita sudah banyak hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Apakah itu secara maknawinya ataukah secara hakiki bacaan doanya? Dua-duanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena petunjuk dari Allah pasti ini nilainya adalah mukjizat begitu ya.
Sehingga silakan ini dijadikan sebagai sebuah pegangan. Ketika kita mulai terguncang, mulai kita ini kehilangan arah, jadikan ini sebagai pegangan yang kuat untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan ulang entah itu siang malam, baik itu dalam kondisi kita itu memposisikan berzikir itu sendiri atau kita dalam aktivitas sehari-hari, jadikan itu sebagai sebuah wirid, sebuah pegangan. Ini yang luar biasanya itu kita selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk itu dari Al-Quran untuk menyelesaikan dari banyak urusan-urusan kita. Kalau urusan sedemikian genting saja itu bisa selesai, apalagi urusan-urusan yang kelasnya kita itu saya yakin itu masih jauh banget di bawah keadaan Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pelajaran kita di pertemuan saat ini, mudah-mudahan nanti bisa dibawa kepada teman-teman agar mereka ada harapan. Karena Rasulullah sudah menyebutkan afdhalul ibadah, ibadah yang paling utama adalah intidharul faraj, dalam penantian pertolongan dan solusi dari Allah. Jadi itu ibadah yang paling utama. Jadi jangan pernah kita berputus asa, hilang asa, hilang harapan dari pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dari terjawabnya doa-doa kita. Dan ini salah satu pengundang. Jadi kalau bahasa di dunia apa ini musibah ini sudah SOS itu ya, mengirim pesan minta pertolongan kepada Allah itu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Langsung punya gambaran kayaknya Ustaz saya lah, Masya Allah, ternyata ya. Allah itu selalu punya jawaban. Kemarin teman-teman dengan segala kerumitan, keruwetan, permasalahan hidupnya itu kayaknya saya sendiri bingung bagaimana memberikan, ternyata Masya Allah ya. Ketika diinspirasikan lewat Nabiullah Yunus yang Ustaz sampaikan ini langsung punya gambaran 3 kegelapan bisa terselesaikan dengan izin Allah Ta'ala. Ini hebatnya lagi, para sahabat itu kan pernah bertanya yang mewakili dari pertanyaan orang hari ini dan setiap zaman. Iya. Banyak yang ketika dikasih solusi seperti itu kan Nabi mengira itu sebuah kekhususan, sehingga bertanya, ya Rasulullah, apakah itu sebagai sebuah kekhususan ataukah keumuman bagi umat-umat dan manusia dari setiap zaman ke zaman? Maka ayat selanjutnya yang 88 itu memberikan jawaban. Fastajabna lahu, maka kami ijabah. Wa najainahu minal gham, kami selamatkan dari persoalannya itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana kami selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam, begitu pula akan kami selamatkan semua orang-orang beriman. Jadi cerita bisa terulang, solusi bisa diulang, dan ya dikeluarkan dari masalah itu dari waktu ke waktu bisa keren. Ini ternyata ayat berikutnya ini penegasan bahwa itu kebijakan untuk semua hamba Allah gitu ya, bukan hanya terkhusus seorang nabi atau rasul. Karena memang benar yang disampaikan Ustadz ini sebenarnya belum saya tanyakan tapi sudah disampaikan sama Ustadz. Seringkali ketika diberikan amalan itulah yang nggak yakin, nggak percaya, aku kan nabi, itu kan rasul. Menjawab pertanyaan itu kan nabi, bukan kiai, bukan ustadz, bukan yang sudah soleh. Kita ini lagi sedang masalah, banyak dosa dan lain sebagainya, itu sudah terjawab semua. Asal dia mukmin sudah selesai. Alhamdulillah. Tadi ayat yang keberapa sudah dijawab Mas? Ya, nanti kita refresh ulang kembali, kita bahas kembali di apa yang tadi beliau sampaikan. Masya Allah, ini akan menjadi ilmu yang luar biasa. Ada jawaban untuk teman-teman yang hari ini sudah dalam kondisi gawat darurat tadi, yang sudah serasa putus asa dari rahmatnya Allah. Ternyata masih banyak rahmat Allah yang bisa diakses, salah satunya dengan doa Nabi Musa. Mudah-mudahan semuanya punya. Insya Allah. Saya kumullah khairan Ustaz. Oke, karena kami harus ini sudah disuguhkan. Belum ada pasangannya Ustaz. Ini kebetulan saya memang harus ketemu sama teman-temannya anak-anak ini untuk memotivasi bagaimana agar pemuda itu juga punya banyak karya di dalam agama. Oke Ustaz, kita lanjut Ustaz. Siap. Saya kumullah khairan Ustaz.